Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beli Andre dalam segmen baca berita. Salam sejahtera, rahayu buat semua teman-teman dimanapun berada. Ini akan saya bacakan berita dari CNBC Indonesia, masih terkait Pilpres 2024. Jelang debat Capres, ini 10 hasil survei Pilpres 2024 terbaru. Debat Capres kedua akan digelar besok Minggu 7 Januari 2024. Kali ini Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo akan beradu argumen dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Hasil survei terkait elektabilitas calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 terus dirilis. Berikut adalah hasil 10 lembaga yang dirangkum CNBC Indonesia dari awal Desember hingga Jumat 29 Desember 2023. LSI Denija, Lingkaran Survei Indonesia LSI Denija merilis hasil survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilihan pemilu 2024. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mencapai 43,3%. Survei ini dilakukan pada 17-23 Desember 2023 terhadap 1.200 responden yang telah berusia 17 tahun, udah nikah, yang memiliki hak pilih. Metode sampling survei adalah multi-stage random sampling. Survei LSI Denija ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode tatap muka dengan kuesioner. Margin of error survei ini plus minus 2,9%, di mana survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif. Berikut hasil survei LSI Denija. Prabowo Gibran 43,3%, Anies Caimin 25,3%, Ganjar Mahfud 22,9%, suara tidak sah 0,6%, tidak tahu atau tidak jawab 7,9%. Direktur Konsultan Citra Indonesia LSI Denija, Aji Alfarabi, mengatakan berdasarkan hasil survei ini, jika terjadi 2 putaran maka pasangan yang sudah pasti lolos adalah Prabowo Gibran, sebab Prabowo Gibran sudah melebihi 33,3%. Ini adalah kalau terjadi 2 putaran, maka yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo Gibran. Statement ini sebetulnya bukan statement pertama yang kami sampaikan. Bahwa awal November 2023 kami sampaikan ketika temuan survei kita pasca pendaftaran waktu itu, kami sudah menyatakan pasangan Prabowo Gibran punya potensi lolos ke putaran kedua, ujar Aji dalam rilis survei yang disiarkan YouTube LSI Denija. Data di akhir Desember ini menunjukkan mengkonfirmasi temuan kita sebelumnya bahwa Prabowo Gibran jika Pilpres 2 putaran maka pasangannya lolos ke putaran kedua karena angkanya sudah melewati batas minimal yaitu 33,3%. Aji menyebut potensi Pilpres itu 1 putaran dan 2 putaran berdasarkan survei masih 50-50. Dia menyebut Anies Caimin dan Ganjar Mahfud saling berjuang merebut posisi untuk masuk putaran kedua. Pasangan lain juga dalam posisi yang sama, kalau kemudian 2 putaran maka Pak Anies dan Caimin ini membutuhkan suara tambahan 8% untuk bisa lolos ke putaran kedua, sementara Ganjar Mahfud butuh kurang lebih 10% untuk bisa lolos ke putaran kedua. Lembaga Survei Polling Institute merilis di survei tingkat elektabilitas masing-masing paslon peserta Pilpres Rabu 27 Desember 2023. Hasilnya elektabilitas Prabowo Gibran unggul dengan suara 46,1%. Survei melibatkan sampel sebanyak 1.230 responden, dipilih melalui kombinasi metode random digit dialing sebanyak 322 responden dan double sampling sebanyak 908 responden. RDD adalah proses pembangkitan nomor telepon secara acak, sedangkan DS adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Margin of error survei diklaim diperkirakan plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi sampel random sampling. Pada simulasi 3 pasangan tampak Prabowo Gibran masih mengalami kenaikan dibanding awal Oktober 46,1%. Anies Muhaimin 22,6%, Ganjar Mahfud mengalami penurunan jadi 20,5%. Tidak jawab 10,8%, kata peneliti Polling Institute Kennedy Muslim dalam pemaparan Rabu 27 Desember 2023. Center of Strategic and International Studies CSIS menilai hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres pasca debat Capres perdana 12 Desember 2023. Hasilnya pasangan Prabowo Gibran unggul 43,7%. Survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023. Survei dilakukan dengan metode survei multi-stage random sampling dengan jumlah sampel
sebesar 1.300 orang yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Margin of error survei ini sebesar plus minus 2,7% dengan tingkat kepercayaan 90%. Responden survei adalah penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun atau yang sudah nikah saat survei dilakukan. Survei menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Responden diberikan pertanyaan, bila saat ini ibu bapak sedang berada di bilik suara, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029? Berikut hasilnya. Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 26,1%, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 43,7%, Ganjar Pranowo Mahfud 19,4%, rahasia atau belum menentukan pilihan 6,4%, tidak tahu atau tidak jawab 4,5%. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CICS Arya Fernandes mengatakan survei ini dilakukan sehari setelah debat Capres. Dia juga mengingatkan elektabilitas ini bisa berubah sesuai perkembangan politik. Jadi ini peta yang kami dapatkan setelah debat pertama berlangsung. Ketiga calon masih ada waktu dan harapan untuk menentukan kerja politik. Kedua situasi bisa saja ada perubahan tipis naik atau turun karena ada debat. Jadi putaran debat masih ada 3 kali ketika aktivitas mobilitas kampanye paslon, kata Arya saat menyampaikan hasil survei di YouTube CICS Rabu 27 Desember 2023. Indikator politik Indonesia pada Selasa 26 Desember 2023. Indikator politik Indonesia merilis hasil simulasi terkait elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres peta Pilpres 2024. Hasilnya pasangan Prabowo Gibran unggul dibanding pasangan lain. Survei dilakukan 23 Desember 2023 sehingga 24 Desember 2023 terhadap 1.217 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing 265 responden dan double sampling 95 responden. Margin of error lebih kurang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei, responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang ibu atau bapak pilih di antara pasangan nama Capres-Cawapres berikut? Prabowo Gibran 46,7%. Ini sering digunakan ya karena kemarin muncul rilis sebuah lembaga yang namanya Mirip Dengan Kami. Jadi ada banyak sekali orang yang tanya ke saya waktu itu apakah indikator surveinya Prabowo Gibran sudah menjurus 50% plus. Itu indikator yang lain, kami belum menemukan data Prabowo Gibran untuk angka 50%. Belum sampai, kata peneliti utama indikator publik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya Selasa 26 Desember 2023. Nah, peringkat kedua dan ketiga itu dalam margin of error saya ingatkan sekali lagi 2,9%. Jadi saya tidak tahu siapa yang unggul antara Ganjar atau Anies. Jadi kalau misalnya tidak terjadi satu putaran, misteri Tuhan selain jodoh dan kematian adalah siapa pendamping Prabowo Gibran di putaran kedua. Kita belum bisa menebak sampai hari ini. Bisa Ganjar, bisa Anies, tapi peluang keduanya masih terbuka seandainya Prabowo Gibran meraih 50% plus 1. Berikut hasil simulasi terkait elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres 2024 berdasarkan survei indikator politik Indonesia. Prabowo Gibran 46,7%, Ganjar Mahfud 24,5%, Anies Caimin 21,0%. Tidak tahu atau dijawab 7,8%. Indikator publik nasional. Indikator publik nasional merilis hasil survei elektabilitas 3 pasangan Capres-Cawapres 2024. Hasilnya Prabowo Gibran unggul jauh atas 2 paslon lainnya dengan elektabilitas sampai 50,2%. Berada di posisi kedua paslon nomor 3 Ganjar Mahfud dengan 23,1%, sementara Anies Caimin sebesar 22,7%. Survei digelar selama 3 sampai 11 Desember 2023 yang melibatkan sebanyak 1.670 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Responden merupakan warga berusia 17 tahun ke atas atau sudah memiliki KTP. Teknik sampling dan teknik pengumpulan data yakni multi-stage random sampling dan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner margin of error diklaim plus minus 2,4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Litbang Kompas, survei Litbang Kompas mencatat elektabilitas Prabowo Gibran sebesar 39,3%. Posisi kedua diduduki Anies Caimin 16,7%, pasangan Ganjar Mahfud diduduki posisi 15,3%. Litbang Kompas merekam migrasi pemilih PDIP ke Prabowo Gibran. Jumlah PDIP yang memberikan dukungan ke Prabowo meningkat dari 22,1 menjadi 35,1%. Ada pula pergeseran suara orang yang milih Jokowi pada Pilpres 2019 sebanyak 39,8% dan kelompok itu memilih Prabowo dan 27,4% lainnya milih Ganjar.
Jumlah itu berbeda dari catatan Litbang Kompas 2 Agustus 2023. Saat itu 48,1% pilih Jokowi, memilih Ganjar 22,9% dan lainnya Prabowo. Survei Litbang Kompas dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023 dengan melibatkan 1.364 orang. Margin of error dan survei lebih kurang 2,65% dengan tingkat kepercayaan 95%. Arus survei Indonesia. ASI merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres di Pulau Jawa. Pasangan Prabowo Gibran berada di posisi pertama dengan elektabilitas 34,2%. Survei dilaksanakan 28 November hingga 5 Desember 2023 di Pulau Jawa yang meliputi Banten, Jawa Barat, DKI, Jakarta, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Survei dilakukan secara tatap muka dengan metode penaikan sampel multi-stage random sampling. Dalam survei ini melibatkan 1.200 responden, margin of error 2,9%, tingkat kepercayaan 90%. Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rifan menjelaskan dengan melakukan survei secara khusus dilakukan di Pulau Jawa. Dia mengatakan setengah pemilu 2024 berada di Pulau Jawa. Kenapa survei dilakukan di Pulau Jawa? Secara demografi data KPU mengatakan 56% pemilih ada di Pulau Jawa. Pemilih orang Jawa menyebar di seluruh Indonesia, kata Ali dalam rilis survei ASI bertajuk Peta Elektoral Pilpres 2024 di Pulau Jawa di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat. Temuan survei dari ASI ini menunjukkan pasangan Prabowo Gibran meraih suara tinggi di Pulau Jawa dengan elektabilitas 34,2%. Peringkat kedua Ganjar Pranowo Mahfud 30,7%. Peringkat ketiga Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 26,3%. Dalam survei ini terdapat pemilih yang tidak tahu dengan angka 8,7%. Survei ASI ini menangkap juga temuan pemilih yang tidak akan mengubah pilihan capres-cawapres atau strong voters di angka 48,6%. Sementara yang mengatakan masih dapat berubah atau swing voters 44,0% dan undecided voters 7,4%, ujar Ali. Survei ASI juga menyerahkan alasan pemilih di Pulau Jawa menentukan suara Pilpres 2024. Faktor pertama berupa program kerja dengan angka 30,7%. Faktor yang juga penuh secara urutan masing-masing berkarakter jujur dan dapat dipercaya 19,0%. Pengalaman di pemerintahan 10,6%, cerdas 8,6% dan peduli dengan rakyat 7,9%. Ali mengatakan temuan survei tersebut menunjukkan ceruk suara di Pulau Jawa masih dapat diperebutkan. Dia menilai tidak ada pasangan capres-cawapres yang mendominasi di Pulau Jawa. Kompetisi capres-cawapres di Pulau Jawa masih sangat kompetitif karena belum ada yang unggul dominan, kata Ali. Populi Center, lembaga survei Populi Center merilis survei terbaru setelah satunya terkait elektabilitas di 3 pasang capres dan cawapres di Pilpres 2024. Survei menunjukkan Prabowo Gibran unggul di atas 2 paslon lainnya. Survei ini dilakukan pada 28 November hingga 5 Desember 2023. Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di 4 daerah otonomi baru yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka face-to-face interview dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center. 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat multi-set random sampling. Margin of error diperkirakan lebih kurang 2,83% dan tingkat kepercayaan 90%. Peneliti Populi Dimas Ramadan menyatakan bahwa Prabowo Gibran berada di atas pasangan calon Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Anies Caimin dan Ganjar Mahfud meraih angka yang sama. Berikut elektabilitas 3 pasangan capres-cawapres survei Populi Center. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming 46,7%, Ganjar Pranowo Mahfud 21,7%, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 21,7%. Belum memutuskan 8,1%, menolak menjawab 1,8%. Roy Morgan merilis hasil survei terkait Pilpres RI 2024 berdasarkan pendataan pada bulan Juli September 2023 dengan melibatkan 2.630 pemilih. Dalam hasil survei itu Ganjar disebut merupakan calon terunggul dengan perolehan 38%. Prabowo menyusul di belakang dengan 30%, sementara Anies ada di urutan ketiga dengan 25%. Sebelum jajak pendapat yang dilakukan sebelum 3 kandidat unggul resmi mengumumkan pasangan capres-cawapres dan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum untuk konfirmasi pencalonan pada akhir Oktober 2023. Pemilihan cawapres dilakukan akan dampak signifikan terhadap hasil pemilu. Pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mendaftar ke KPU 19 Oktober 2023.
Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming resmi mendaftar pada pekan berikutnya pada 25 Oktober 2023. Persaingan telah terkonsolidasi di sekitar ketiga kandidat ini dengan koalisi partai yang mendukung masing-masing kandidat. Partai-partai tersebut semuanya mencalonkan diri dalam pemilu legislatif yang digelar pada hari yang sama pada Pilpres hari 14 Februari 2024. Poll Tracking Indonesia berbeda dari survei Roy Morgan Poll. Poll Tracking Indonesia mencatat keunggulan Prabowo Gibran. Elektabilitas pasangan ini mencapai 45,2%. Elektabilitas Ganjar Mahfud hanya 27,3%. Anies Caimin 23,1%. Elektabilitas Prabowo naik 5%, sedangkan Ganjar Mahfud turun 2,8% dari November 2023. Elektabilitas Anies Caimin turun tipis dari 24,4% pada waktu yang sama. Poll Tracking Indonesia menggelar survei ini pada 29 November 5 sampai 5 Desember 2023. Mereka melibatkan 1.220 orang responden yang dipilih melalui metode stratified multi-stage random sampling. Margin of error survei lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 90%. Lembaga Survei Indonesia LSI mencatat elektabilitas paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming jauh unggul dari kedua rivalnya di Jawa Timur dan dalam Pilpres 2024. Direktur LSI Jayadi Hanan menyebut dalam survei dengan simulasi 3 pasangan elektabilitas Prabowo Gibran 46,7%, Ganjar Mahfud 26,6%, Anies Caimin 16,2%. Prabowo Gibran berada di urutan pertama untuk proses suara kalau pemilu presiden diadakan pada saat survei dilakukan, yaitu di angka 46,7%. Ada sebanyak 10,4% responden masih belum menentukan pilihan. Selain itu, ia menyebut sebanyak 21,3% responden mengaku masih berpeluang mengubah pilihannya. Jadi mengatakan apabila Pilpres 2024 dilakukan dalam 2 putaran, dipastikan pasangan Prabowo Gibran akan menjadi pemenang di Jawa Timur. Survei LSI dilakukan pada 16 sampai 28 Desember 2023. Sementara untuk metode sampling yang dilakukan ialah stratified random sampling dengan total 8.000 responden yang merupakan warga Jawa Timur. Demikian berita dari CNBC Indonesia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan gunakan hak pilih Anda pada tanggal 14 Februari 2024 secara jujur, adil, umum, bebas dan rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.